Kebijakan dan strategi penerapan standar industri hijau Pacitan. Mungkin saya sedikit untuk sharing terkait kebijakan Kementerian Perindustrian terkait dengan isu-isu lingkungan. Ya, Bapak Ibu, seperti kita ketahui, karena kondisi overkonsumsi, kemudian overpopulasi yang meningkatkan kondisi bumi ya terkait dengan daya dukung untuk ini, jadi lingkungan jadi menurun. Maka salah satu untuk mendukung itu semua, kita mulai untuk di sektor industri dari proses yang konvensional, kita mulai ke arah industri hijau. Karena di industri sendiri, sektor industri, hasil penelitian kami ini bahwa kontribusi biaya energi itu mencapai 9 sampai 30% ya rata-rata ya terhadap struktur biaya produksi. Kemudian untuk biaya material itu mencapai 9 sampai 66%. Kemudian biaya pengendalian dan dampak lingkungan itu nilainya sekitar rata-rata 2-8% dari total biaya produksi. Nah, karena besarnya biaya-biaya tersebut, maka kita mendorong industri untuk melakukan perubahan paradigma, mulai dari penggunaan air ditekankan untuk lebih efisien, begitu juga energi, bahan baku dan bahan penolong. Tapi produktivitas didorong untuk lebih tinggi, dan volume limbah kalau bisa kecil, atau bahkan konsepnya sekarang adalah zero waste. Jadi sistemnya looping, jadi sehingga tidak ada limbah yang terbuang. Kemudian dengan kondisi itu perlu ada efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan. Kemudian di level internasional juga komitmen berbagai negara termasuk Indonesia terkait pencapaian Sustainable Development Goals, kemudian penerapan circular economy, kemudian penerapan low carbon, pembangunan rendah karbon, low carbon development, kemudian target dari NDC atau target penurunan emisi gas rumah kaca secara nasional untuk Indonesia sendiri yang sebesar 31,89%. Kemudian target juga net zero emission Indonesia di tahun 2060. Untuk sektor industri, Kementerian Perindustrian akan menargetkan lebih cepat, yaitu di 2050. Nah, untuk ini maka penting sektor industri untuk bertransformasi menjadi industri hijau, karena kondisi tadi ya Bapak Ibu yang terkait dengan kontribusi sektor industri di secara nasional itu sekitar diharapkan terhadap emisi itu 30%. Kemudian kontribusi sektor industri sendiri secara PDB itu sekitar 20-25 ya, yang menyumbang 20-25% polusi udara. Kemudian untuk produk hijau juga masih sifatnya terbatas. Kalau udah bisa ya. Ketika transformasi industri hijau ini yang akan kita lakukan di Kementerian Perindustrian, yang satu pengurangan emisi industri, baik emisi udara maupun emisi gas rumah kaca, kemudian penguatan ekonomi sirkular, kemudian penguatan standarisasi industri hijau dan pengembangan teknologi hijau. Diharapkan dengan transformasi industri hijau itu akan meningkatkan outcome dari nilai produk industri hijau.
kemudian diterimanya produk industri hijau di pasar global, dan pembangunan industri berkelanjutan. Ya, Bapak Ibu, regulasi industri hijau ini kita tetapkan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, yang arahnya itu ujung-ujungnya adalah peningkatan kinerja hijau. Apa-apa saja yang masuk dalam industri hijau, yaitu terkait dengan efisiensi sumber daya, kemudian produk hijau, produk hijau dan bahan baku ramah lingkungan, atau kemudian pemanfaatan energi bersih dan energi baru terbarukan, kemudian adanya penurunan efisiensi dan pengendalian limbah, serta mengakomodasi standar berkelanjutan, salah satunya standar industri hijau dan standar lainnya yang relevan. Kemudian penerapan ekonomi sirkular. Ya, ini strategi yang tadi kita sampaikan terkait pengurangan emisi pengurangan emisi di industri, termasuk emisi udara dan emisi gas rumah kaca, kemudian penerapan ekonomi sirkular, kemudian penerapan standar industri hijau dan teknologi hijau. Ya, terkait dengan emisi di sektor industri, untuk ini profil emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sektor industri dari 2010 sampai 2023. Untuk secara nasional, industri itu berkontribusi sebesar sekitar 46% terhadap penggunaan energi final, dengan penggunaan energinya masih didominasi oleh penggunaan batu bara. Kemudian itu profil emisi per subsektor industri. Di situ ada pulp paper, pupuk, baja, chemical, food and beverage, semen, keramik, dan jadi Bapak Ibu sekalian, untuk sumber emisi gas GRK di sektor industri itu sumbernya terbagi 3, yaitu di energi. Energi itu energi langsung, energi yang digunakan langsung dari proses yang dimiliki oleh industri sendiri, atau energi tidak langsung yang dihasilkan dari penggunaan listrik pihak ketiga. Kemudian IPPU, yaitu industrial proses dan produksi, jadi emisi yang dihasilkan ketika proses produksi dan penggunaan bahan baku atau material. Kemudian yang terakhir adalah limbah. Jadi industri yang dihasilkan dari limbah proses produksi. Biasanya ini untuk yang menghasilkan seperti limbah di subsektor industri paut kertas, yaitu limbah yang menghasilkan CH4 atau metan dari proses water treatment atau sludge atau solid waste dan kontaminat material lainnya. Untuk sektor prioritas dekarbonisasi, kita membagi ada 3 tahap. Untuk tahap pertama, subsektor yang menjadi prioritas yaitu produk semen, pupuk, logam, dan pulp kertas. Ini yang akan ikut dalam perdagangan karbon di tahap 1. Kemudian untuk tekstil, kimia, keramik, kaca, dan makanan minuman serta alat angkut itu di tahap 2, tahap berikutnya. Kemudian industri secara keseluruhan di tahap 3. Jadi seperti itu untuk yang prioritas dekarbonisasi. Selanjutnya, baik, untuk upaya pengurangan emisi sektor industri yang perlu dilakukan untuk pengurangan emisi industri, yaitu efisiensi energi dan material, kemudian adanya substitusi bahan bakar dan material, kemudian proses
pembaruan teknologi proses produksi, penggunaan listrik EBT atau dan penggunaan CCU atau carbon capture utilisasi atau penangkapan pemanfaatan utilitas untuk penyimpanan karbon. Beberapa industri sudah menggunakan CCU ini. Selanjutnya, baik, untuk yang berikutnya adalah strategi terkait dengan ekonomi sirkular di sektor industri. Untuk penerapan ekonomi sirkular diprioritaskan untuk beberapa subsektor industri, yaitu elektronik, tekstil, kertas, plastik, kaca, keramik, logam, dan baterai listrik untuk kendaraan listrik. Regulasi yang terkait dengan penerapan ekonomi sirkular ini di LPJMN itu ditargetkan sebesar 15% di tahun 2029 untuk penggunaan material sirkular. Jadi ada beberapa potensi penerapan material sirkular, yaitu di sisi hulu dan di sisi hilir. Untuk di sisi hulu itu seperti penerapan ekodesign, kemudian substitusi bahan baku, efisiensi proses produksi, dan penerapan industrial simbiosis, artinya saling pemanfaatan limbah antar industri. Kemudian untuk di sisi hilir ini model bisnis sirkular terkait sharing listrik atau penggunaan umpur pakai dari produk. Baik, untuk arah kebijakan ekonomi sirkular itu terkait dengan ruang lingkup yang akan ditekankan, yaitu penerapan desain berkelanjutan, penguatan rantai pasok, kemudian penerapan IPR atau tanggung jawab dari produsen. Saat ini kami juga informasikan kalau kami sedang menyusun rancangan terkait peraturan menteri terkait ekonomi sirkular di industri. Untuk industri prioritas tadi beberapa industri, kemudian nanti pemantauan, pelaporan, dan verifikasi penerapan ekonomi sirkular ini akan dilakukan melalui sistem SIINAS. Selanjutnya, baik, ini yang terkait standar industri hijau. Standar industri hijau ini terkait dengan regulasi. Standar industri hijau itu disusun berdasarkan KBRI 5 digit, berdasarkan per KBPS, kemudian disusun dengan keterwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, kemudian asosiasi industri, kemudian akademisi, serta lembaga sertifikasi industri hijau, dan lembaga lainnya. Kemudian saat ini penerapan SIH masih bersifat sukarela dan terdiri dari 2 persyaratan teknis maupun persyaratan manajemen. Jadi yang diatur di standar industri hijau meliputi proses produksi industri hijaunya itu sendiri, sampai dari mulai bahan baku sampai ke produknya. Jadi termasuk tata letak pabrik, kemudian pemilihan bahan baku, optimalisasi penggunaan bahan baku, konsumsi energi yang digunakan, kemudian konsumsi air, kemudian optimalisasi peralatan proses produksi, hingga modifikasi serta inovasi teknologi untuk optimalisasi penggunaan sumber daya. Kemudian manajemen pengusahaan meliputi dari kebijakan, perencanaan dan pemantauan, hingga penilaian tanggung jawab lingkungan dan ketenagakerjaan. Kemudian untuk di sisi pengelolaan lingkungan
terkait dengan pengelolaan lingkungan, yaitu meliputi dari intensitas emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, pemanfaatan limbah, dan pengelolaan limbah termasuk pemenuhan terhadap peraturan-peraturan terkait dengan limbah dan parameter emisi udara lainnya, baik B3 maupun non B3. Kemudian penggunaan kemasan daur ulang dan produk yang standar mutu, termasuk acuan dari standar nasional terkait. Baik, terkait dengan implementasi industri hijau, saat ini telah diterbitkan 72 standar industri hijau. Untuk yang masih proses konsensus itu ada 4 standar yang terbaru, yaitu air mineral dan air demineral kita cat. Kemudian untuk jumlah lembaga sertifikasi industri hijau terdapat 24 di seluruh Indonesia, dan jumlah sertifikat yang aktif yang terdaftar saat ini ada 161. Performa rata-rata kinerja perusahaan yang bersertifikat industri hijau dengan baseline standar industri hijau itu rata-rata mereka melakukan efisiensi energi sekitar 31%, kemudian efisiensi air 47%, efisiensi material sekitar 9%, dan nilai OEE sekitar 14%, dan penurunan emisi gas rumah kaca rata-rata di 39%. Baik, untuk persyaratan teknis mungkin nanti lebih detailnya akan disampaikan di sesi berikutnya. Itu aspek energi. Untuk di standar industri hijau cakupannya ada beberapa penilaian terkait dengan batasan energi listrik yang energi, yaitu energi listrik, energi panas atau thermal yang digunakan, kemudian rasio terhadap bahan baku bahan energi baru dan terbarukan. Seperti itu. Lanjut, untuk aspek air, yang dinilai di aspek air itu konsumsi air spesifik, tapi hanya untuk penggunaan proses produksi dan utilitas, tidak termasuk untuk domestik. Kemudian penilaian rasio daur ulang air. Kemudian selanjutnya, untuk aspek proses produksi ini dinilai berdasarkan nilai overall equipment effectiveness. Di sini pun dinilai termasuk perhitungan di JPEG juga tadi. Kemudian jadi kalau Y-nya bagus mungkin di JPEG yang akan sedikit lanjut. Kemudian untuk persyaratan teknis di aspek kemasan itu terdapat ketentuan-ketentuan terkait jaminan mutu, simbol persyaratan atau sesuai material dan lain-lain. Tapi ini untuk aspek kemasan disesuaikan dengan produknya masing-masing. Untuk aspek produk ini terkait dengan standar produk terkait. Misalnya jika itu SNI, kesesuaian terhadap pemenuhan regulasi yang terkait dengan SNI. Selanjutnya, untuk aspek pengelolaan limbah ini terkait dengan pemenuhan kesesuaian terhadap baku mutu dan regulasi kementerian terkait, termasuk untuk limbah B3 dan non B3, termasuk biji-biji diperlukan untuk pengelolaan limbah B3 dan non B3. Untuk emisi gas rumah kaca, untuk di SIH ini masih yang dihitung itu skop 1 dan skop 2 ya. Jadi yang untuk skop 3 nya belum. Jadi yang dihitung itu direct emission atau emisi yang dihasilkan dari proses langsung penggunaan energi langsung, kemudian indirect emission yang terkait dengan
tidak langsung, yaitu penggunaan energi listrik dan ibu atau yang tadi proses produksi dan penggunaan produk. Untuk persyaratan manajemen secara garis besar yang terdapat di standar industri hijau hampir sama dengan yang terdapat di ISO. Jadi adanya komitmen dan kebijakan dari organisasi, kemudian adanya perencanaan, kemudian adanya pelaksanaan dan pemantauan, kemudian termasuk audit internal atau pengawasan dan tinjauan manajemen, dan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar, kemudian dan kewajiban terhadap ketenaga kerjaan. Iya, untuk skema sertifikasi untuk sertifikasi industri hijau umumnya sama seperti sertifikasi lainnya. Bapak Ibu dari industri bisa bermohon ke lembaga sertifikasi industri hijau terdekat untuk pengajuan untuk disertifikasi. Kemudian persyaratannya bisa melihat di Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2018. Nanti LSI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen, serta apabila telah sesuai maka LSI akan menugaskan auditor yang akan melakukan audit kecukupan dan audit kesesuaian. Kemudian apabila audit kecukupan dan kesesuaian telah dilakukan, maka akan ada evaluasi dari LSIH, baru akan diterbitkan sertifikat oleh LSIH terkait, dan industri dapat untuk menggunakan logo industri hijau apabila sudah tersertifikat. Baik Bapak Ibu, ini fasilitas industri hijau. Untuk fasilitasi fiskal kita belum ada, tapi untuk fasilitas non fiskal ada beberapa yang diberikan oleh pemerintah, oleh Kementerian Perindustrian dalam hal ini, yaitu bantuan sertifikasi industri hijau, kemudian adanya bantuan pendampingan teknis untuk pemenuhan SIH, adanya pelatihan, promosi terkait dengan penghargaan industri hijau, kemudian bobot manfaat perusahaan. Jadi Bapak Ibu, untuk sertifikat industri hijau itu masuk dalam penilaian bobot manfaat perusahaan BMP sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2005 untuk EKDN. Dan kami juga telah koordinasi dengan LKPP terkait dengan penerapan SIH ini untuk di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini untuk penggunaan teknologi hijau, beberapa contoh penggunaan teknologi hijau di beberapa industri, contoh RDF, reduce the effect fuel pada industri semen, penggunaan RDF untuk bahan bakar ya, dan kemudian penerapan CCU carbon capture utilization di industri pupuk untuk menangkap CO2 produk hasil sampingan flek amonia untuk digunakan sebagai bahan baku selanjutnya untuk proses moda es. Kemudian penggunaan elektrik arc furnace di industri baja. Ya, terkait dengan penerapan SIH dan ekoindustrial lengkap, SIH diharapkan kawasan industri bisa membantu tenannya untuk memenuhi kesesuaian ketentuan SIH dengan menyediakan berbagai fasilitas terkait dengan pengadaan energi bersih,
kemudian pengelolaan limbah, IPAL terpadu, dan infrastruktur lainnya. Jadi diharapkan dari kawasan juga bisa membantu dari tenan untuk memenuhi SIH. Dan selanjutnya ya, untuk peran pemerintah terkait dengan industri semen dan turunannya, yaitu industri semen Portland dan beton pracetak. Saat ini kami mendorong industri untuk menerapkan standar industri hijau untuk mendukung strategi dekarbonisasi yang diterapkan oleh pemerintah. Salah satunya kedepannya kami akan memulai untuk perdagangan karbon. Bagi industri yang sudah ada standar industri hijaunya akan lebih mudah untuk ikut dalam perdagangan karbon karena sudah ada cap-nya atau batasannya. Sementara agak untuk industri yang belum ada mungkin perlu ada ketentuan cap terlebih dahulu. Jadi ini salah satu fasilitasi yang diberikan pemerintah terkait dengan perdagangan karbon, yaitu dengan penyusunan standar industri hijaunya. Untuk di semen dan produk turunannya ini sudah ada 2, ya, semen Portland dan beton pracetak. Ya, mungkin ini terkait dengan kebijakan, mungkin untuk lebih detailnya nanti bisa ditanyakan sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Astika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.